Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan pertama yang akan kita pelajari selama 1 semester di mata kuliah manajemen keuangan. Pokok bahasan yang akan kita pelajari di video kali ini adalah pengantar manajemen keuangan, ya, meliputi konsep, fungsi, pendekatan, posisi, dan tujuan manajemen keuangan. Ya, untuk mempermudah pemahaman, Serambi mendengarkan video ini, silakan dibuka modulnya yang telah saya share di portal. Modul ini adalah modul yang akan menjadi acuan pertama kita untuk mempelajari mata kuliah manajemen keuangan. Modul ini disusun oleh Pak Atmadi, ya. Oke. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, sub pokok bahasan yang akan kita pelajari di minggu ini adalah pertama, pengertian manajemen keuangan, yang kedua, fungsi, pendekatan, dan tujuan manajemen keuangan. Ya, jadi apa sih manajemen keuangan itu? Bagaimana fungsinya? Pendekatan apa yang digunakan? Serta apa saja tujuan dari manajemen keuangan? Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran khusus. Pertama, mahasiswa dapat menjelaskan apa itu atau pengertian dari manajemen keuangan. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan antara pendekatan manajemen keuangan dengan pendekatan akuntansi dalam membaca laporan keuangan. Ya, ini agak berbeda ketika perbedaan manajemen keuangan dengan menggunakan manajemen keuangan, pendekatannya serta pendekatan akuntansi. Ini agak berbeda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan 3 fungsi dari manajemen keuangan. Keempat, mahasiswa dapat menjelaskan posisi manajemen keuangan dalam menjalankan 3 fungsinya tersebut, ya. Ini merujuk ke poin yang ketiga. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan tujuan normatif dari manajemen keuangan. Tujuan normatif itu apa sih? Tujuan yang seharusnya atau sepantasnya dari manajemen keuangan itu, ya, sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, ya, manajemen keuangan. Sebenarnya keuangan itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keuangan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, ya. Seluk-beluk uang, urusan uang, dan keadaan uang, ya. Secara lebih umum, keuangan itu juga merupakan sebuah ilmu dalam mengelola uang, ya. Bagaimana kita dapat mengelola uang yang dapat mempengaruhi kehidupan setiap orang atau setiap organisasi, ya. Kemudian mengapa kita harus mempelajari manajemen keuangan, ya? Kenapa sih harus mempelajari mata kuliah ini? Karena karena manajemen keuangan itu berhubungan dengan 3 aktivitas utama. Pertama adalah aktivitas penggunaan dana, kemudian aktivitas mengelola aktiva atau aset tetap, dan yang ketiga adalah aktivitas perolehan dana. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut, ya. Oke. Nah, pengertian manajemen keuangan sebelum yang ada di modul ini, saya akan memberikan sebuah pengertian yang kita gunakan di buku yang ada di RTS, yaitu Farnhorn menyatakan bahwa financial management is concerned with the acquisition, financing, and management of asset with some overall goals in mind. Ya, artinya bahwa manajemen keuangan itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan
Ya, kegiatan apa saja itu? Kegiatan untuk memperoleh aset, ya. Mendanai perolehan aset serta mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, di dalam modul ini manajemen keuangan dijelaskan bahwa pengertian dari manajemen keuangan adalah perencanaan dan pengawasan investasi. Ya, segala sesuatu aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan dan pengawasan investasi, pembelanjaan atau financing, dan aset suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Investasi adalah pengambilan keputusan tentang alokasi dana yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Jadi bagaimana sih suatu organisasi ya mengalokasikan dana yang dimiliki oleh perusahaan? Ya. Bagaimana memperoleh modal kerjanya, menggunakannya serta mengalokasikannya. Yang kedua adalah pembelanjaan atau financing. Financing adalah pengambilan keputusan tentang sumber dana yang digunakan, dan manajemen aset adalah masalah efisiensi penggunaan aktiva yang dimiliki. Ya, jadi secara lebih umum, manajemen keuangan itu ada 3 aktivitas utama, ya, financing, perencanaan dan pengawasan investasi, dan manajemen aset. Oke, jadi ruang lingkup dari manajemen keuangan pertama adalah keputusan pendanaan, ya, saya ulangi lagi, keputusan untuk pendanaan atau financing itu terkait dengan kebijakan manajemen dalam pencarian dana perusahaan, ya. Misalnya dia keputusan terkait penerbitan obligasi atau kebijakan utang jangka panjang atau jangka pendek, ya, seperti itu. Kalau investasi, keputusan terkait dengan investasi itu kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap, ya. Misalnya gedung, misalnya tanah, peralatan atau mesin, atau juga tidak hanya kepada aktiva tetap saja, misalnya dari aktiva finansial seperti surat berharga, saham dan obligasi, ya. Kemudian ruang lingkup yang ketiga, ya, adalah keputusan untuk pengelolaan aset, ya, pengelolaan aset yang dimiliki oleh perusahaan bagaimana agar lebih efektif dan efisien, ya. Oke. Jadi seperti itu untuk ruang lingkup dari manajemen keuangan, ya, ada 3 fungsi atau tiga fungsi utama atau tugas utama: pengambilan keputusan bidang investasi, pembelanjaan, dan pengelolaan aset. Oke. Kemudian posisi manajer keuangan dalam perusahaan ini dapat digambarkan pada gambar yang ada di bawah ini, ya, di halaman 1. Dari proses pertama, ya, posisinya seperti ini. Manajer keuangan ini mencari dana ke sumber dana yang ada. Jadi manajer keuangan ini mencari sumber dana ke sumber dana yang ada. Sumber dananya apa saja? Misalnya dari pasar modal, dari bank, dari lembaga keuangan non-bank. Contohnya apa ya? Lembaga keuangan non-bank misalnya ada Pegadaian, koperasi, dana pensiun, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, setelah memperoleh dana, ya, manajer keuangan setelah memperoleh dana, kemudian dana tersebut diinvestasikan ke real asset yang digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Ya, jadi menanamkan dana pada kegiatan yang produktif. Ya, ini adalah proses yang kedua. Setelah itu, kegiatan operasi perusahaan akan menghasilkan aliran kas masuk yang lebih dari cukup.
Ya, setelah beroperasi, perusahaan akan menghasilkan namanya cash flow ya. Cash flow yang lebih dari cukup. Kalau misalnya lebih dari cukup, perusahaan akan mendapatkan yang namanya laba. Ya. Oke, setelah mendapatkan laba tersebut digunakan untuk yang pertama adalah untuk dikembalikan kepada sumber dana yang tadi diambil ya. Dari mana saja? Misalnya dari pasar modal, misalnya dari pinjaman bank atau pinjaman dari lembaga keuangan non-bank ya. Jadi dikembalikan utangnya dan dibagikan labanya atau diberikan dividen seperti itu. Atau bisa juga selain dikembalikan kepada pemilik dana, laba juga dapat digunakan untuk ditanamkan kembali ke perusahaan dengan tujuan perluasan atau pengembangan perusahaan. Ya, jadi seperti itu untuk posisi manajer keuangan dalam perusahaan. Ya, jadi ini untuk gambarnya silakan dicermati lebih lanjut. Oke. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan kedua atau tujuan pembelajaran khusus ya. Yang kedua, perbedaan antara pendekatan manajemen keuangan dengan pendekatan akuntansi dalam membaca laporan keuangan. Ya, ini ada di paragraf yang terakhir di halaman 1. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen keuangan untuk pengambilan keputusan dalam menjalankan 3 fungsinya sebagian besar diperoleh dari laporan keuangan. Ya, sudah kita ketahui bersama bahwa laporan keuangan di situ memberikan berbagai informasi bagi berbagai pengambil keputusan, ya, baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal perusahaan, ya. Salah satunya pihak internal yaitu manajemen keuangan perusahaan, ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya pasti untuk pengambilan keputusan manajemen, ya. Nah, laporan keuangan perusahaan ini disusun dan dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, ya, atau PABU, ya, sesuai dengan pedoman akuntansi keuangan, ya, yaitu berdasarkan accrual basis atau tidak tunai, ya. Ya, dalam menyusun laporan keuangan, kita menggunakan prinsip ini sesuai dengan panduan PSAK. Ya, accrual basis artinya apa sih? Accrual basis artinya bahwa pencatatan transaksi akuntansi itu dicatat pada saat terjadinya transaksi, ya, meskipun belum menerima kas atau belum membayar kas. Ya, membayarkan kas. Itu adalah dasar yang kita pakai dalam penyusunan laporan keuangan, ya. Namun, analisis yang harus dilakukan dalam manajemen keuangan itu tidak menggunakan basis tersebut, tetapi menggunakan cash basis atau basis tunai, ya. Artinya apa? Bahwa proses pencatatan transaksi yang ada dalam perusahaan itu dicatat pada saat pengeluaran kas atau penerimaan kas, ya. Dicatatnya ketika sudah ada kas yang keluar atau ada kas yang masuk ke dalam perusahaan. Oke, seperti itu. Misalnya dalam laporan laba rugi, penyusutan aktiva tetap itu sebagai biaya yang mengurangi pendapatan. Ya. Depresiasi aktiva ini diakui sebagai biaya yang mengurangi pendapatan. Meskipun perusahaan secara nyata tidak mengeluarkan uang untuk membayar biaya tersebut. Nah, ini adalah accrual basis.
Demikian juga angka-angka yang tercantum di dalam neraca atau laporan posisi keuangan adalah mencerminkan nilai bukunya, ya. Ini juga menggunakan accrual basis, bukan berdasarkan nilai pasar atau cash basis. Nilai pasar itu apa sih? Nilai pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran aset atau liabilitas, ya, nilai wajar atau nilai pasar. Ya, oleh karena itu, manajer keuangan dalam membaca laporan keuangan untuk keperluan pengambilan keputusan di bidang keuangan ini harus dibaca secara cash basis. Ya, perbedaannya seperti itu. Cara membaca laporan keuangan berdasarkan pendekatan akuntansi dengan pendekatan manajemen keuangan ini berbeda. Ya, yang satunya berdasarkan dasar accrual untuk akuntansi, untuk manajemen keuangan menggunakan dasar cash basis. Oke, seperti itu. Itu adalah pembelajaran untuk yang poin kedua. Kemudian kita masuk ke poin yang kelima ya. Ini kelima, ini ada di apa ini? Di paragraf yang terakhir untuk subbab ini. Ya. Tujuan normatif dari manajemen keuangan. Ya. Pada umumnya, orang menyangka bahwa semua perusahaan mempunyai tujuan memperoleh laba setinggi-tingginya. Ya, ini adalah tujuan umum ya dari perusahaan ya. Pastinya ingin memperoleh laba setinggi-tingginya. Tidak sepenuhnya salah, tetapi ada tujuan yang lebih esensial ya, yang disebut dengan tujuan normatif atau tujuan yang seharusnya atau tujuan yang sepantasnya ya. Sebenarnya seharusnya tujuannya dari perusahaan itu apa sih? Apa memang memperoleh laba setinggi-tingginya atau bukan gitu ya. Jadi tujuan normatif manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu apa? Nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Ya, jadi nilai perusahaan itu adalah pengertiannya adalah itu, ya. Dan nilai perusahaan pada umumnya ini tercermin dari harga saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, tercermin dari harga saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi harga saham itu adalah salah satu indikator dari nilai perusahaan. Ya. Mengapa demikian? Sebab pemilik perusahaan atau pemegang saham ya belum tentu bertambah kaya meskipun perusahaan memperoleh laba yang tinggi ya. Kenapa? Karena memang yang tadi adalah laba yang dihasilkan oleh laporan laba rugi ini masih menggunakan efek accrual basis atau menggunakan dasar pencatatan akrual. Jadi mengabaikan nilai waktu dari uang ya. Jadi pemilik perusahaan atau pemegang saham itu belum tentu bertambah kaya meskipun perusahaan memperoleh laba tinggi. Tetapi pemilik perusahaan itu pasti kaya kalau harga saham yang dipegangnya harganya semakin tinggi. Ya, jadi tujuan normatif dari manajemen keuangan itu adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Ya, ini digarisbawahi. Oke. Kita lanjut ya. Yang di poin B. Analisis dalam manajemen keuangan. Seluruh analisis dalam manajemen keuangan mendasar diri pada analisis yang namanya analisis manfaat dan biaya atau benefit and cost analysis.
atau lebih tepat disebut dengan analisis manfaat dan pengorbanan. Artinya apa? Artinya semua pengambilan keputusan di bidang keuangan akan membandingkan besarnya manfaat yang dapat diperoleh karena sejumlah pengorbanan tertentu, ya, atau pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam penerapannya, analisis ini dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, analisis yang dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi manfaat dan pengorbanannya. Membandingkan besarnya manfaat yang dapat diperoleh dengan pengorbanan yang harus dilakukan. Ya, prinsipnya apabila manfaat lebih besar dari pengorbanannya, maka keputusan keuangan layak untuk dilaksanakan. Ya, intinya kalau misalnya manfaatnya yang diperoleh itu lebih besar dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan, maka keputusan tersebut layak untuk diterima atau dilakukan. Ya. Oke, kemudian analisis yang kedua adalah dilihat dari satu sisi, yaitu sisi manfaatnya saja. Artinya apa? Artinya bahwa membandingkan tambahan manfaat yang dapat diperoleh. Prinsipnya, apabila diperoleh tambahan manfaat yang cukup signifikan tanpa mengakibatkan perubahan tingkat pengorbanan, maka keputusan keuangan tersebut layak untuk dilaksanakan. Ya, kalau misalnya manfaatnya itu besar, nggak keluar biaya lagi gitu ya, tapi manfaatnya itu lebih besar, maka keputusan itu layak untuk diterima. Ya. Kemudian analisis yang ketiga, dilihat dari satu sisi, yaitu dari sisi pengorbanannya saja. Membandingkan pengurangan pengorbanan atau penghematan yang dapat diperoleh. Ya. Prinsipnya, apabila diperoleh penghematan biaya yang cukup signifikan tanpa mengakibatkan tingkat perubahan manfaat, maka keputusan keuangan tersebut layak untuk dilaksanakan. Ya, artinya apa? Biaya yang kita keluarkan itu lebih kecil, ya, tetapi manfaat yang kita peroleh itu tetap sama, ya. Biayanya yang dikeluarkan itu sedikit, tapi manfaatnya itu sama aja gitu ya. Maka keputusan tersebut layak untuk diterima atau dilaksanakan. Oke, seperti itu untuk analisis dalam manajemen keuangan. Kita lanjut ke poin C. Ya. Keputusan keuangan selain melibatkan jumlah uang yang besar, pada umumnya akan mencakup kurun waktu yang cukup panjang, ya, lebih dari 1 tahun. Ya, jadi ini jangka waktunya jangka waktu yang panjang, ya. Terutama pada keputusan pembelanjaan, ya, financing dan keputusan investasi. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Apabila modal perusahaan diperoleh dari pinjaman jangka panjang, maka modal tersebut akan tertanam dalam bentuk utang jangka panjang untuk jangka waktu yang cukup lama. Misalnya 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Ya, ini adalah kategori waktu untuk jangka panjang. Demikian juga jika perusahaan menginvestasikan dananya untuk membeli mesin atau kendaraan, ya, ini untuk aktivitas investasi aset tetap, maka umur penggunaan atau umur ekonomis dari aktiva tersebut pasti lebih dari 1 tahun, ya. Padahal nilai uang Rp1 saat ini akan berubah nilainya pada waktu 10 tahun yang akan datang, ya. Kok bisa ini ya? Ini ada contoh sederhananya. Misalnya pada tahun 1990, harga sebungkus rokok Gudang Garam Internasional adalah Rp1.500. Kemudian di tahun 2000 harga sebungkusnya menjadi Rp3.000. Ya, ini nih harganya berubah menjadi 2 kali lipat dari tahun 1990. Sehingga pada tahun 1990 uang senilai 3.000
bernilai 2 bungkus rokok gudang garam internasional. Dan pada tahun 2000, nilainya turun tinggal sama dengan 1 bungkus rokok. Ya, jadi ini menunjukkan pentingnya kita belajar teori nilai waktu dari uang. Ya, atau salah satu prinsip manajemen keuangan, ya, prinsip time value of money, ya, nilai waktu dari uang. Jadi setiap dolar atau setiap rupiah yang diterima hari ini itu lebih berharga daripada 1 dolar yang diterima di masa yang mendatang, atau bisa juga berlaku sebaliknya. Ya, jadi perlu kita mempelajari mengenai teori nilai waktu dari uang. Ya. Nilai uang dapat juga diamati dari nilai tukarnya dengan mata uang asing. Ya, nilai tukar dengan mata uang asing. Perhatikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Ya, perubahan nilai rupiah tidak lagi dalam hitungan tahun, tetapi dalam hitungan jam, bahkan hitungan menit. Ya, jadi setiap menit ini nilai tukar rupiah terhadap dolar ini bisa berubah-ubah. Ya, jadi ini perlu kita belajar mengenai prinsip nilai uang, ya, nilai waktu dari uang. Nah, pemahaman tentang teori nilai waktu dari uang merupakan modal dasar untuk dapat memahami perhitungan dan analisis dalam manajemen keuangan. Oleh karena itu, sebelum melangkah untuk mempelajari materi manajemen keuangan, teori nilai waktu dari uang harus dipelajari, dipahami terlebih dahulu. Ya, jadi di minggu depan kita akan membahas secara rinci mengenai prinsip manajemen keuangan terkait dengan nilai waktu dari uang, ya, atau prinsip time value of money, ya. Oke, di minggu ini mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan di video ini kaitannya dengan konsep, kemudian fungsi, pendekatan, posisi, dan tujuan dari manajemen keuangan. Kemudian minggu depan kita akan masuk mempelajari terkait dengan teori nilai waktu dari uang. Ya, oke. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di jam kuliah, ya. Di jam kuliah berlangsung, atau bisa juga melalui grup WhatsApp, ya. Oke, begitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.